Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fira Arif dengan NIM 227007. Baik, saya akan mempresentasikan model bisnis kanvas dari bisnis saya, yaitu Perfect Bun. Industri roti telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya makanan di berbagai belahan dunia. Sejak zaman kuno, pembuatan roti telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Awalnya proses pembuatan roti sederhana, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan penemuan baru, industri roti ini mengalami transformasi besar. Pasar roti juga mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan gaya hidup dan selera konsumen. Permintaan akan roti organik, roti gandum utuh, roti bebas gluten, dan variasi lainnya menjadi tren yang semakin populer di kalangan konsumen yang lebih standar akan kesehatan. Selain itu, industri roti juga menjadi platform untuk inovasi kuliner. Baker-baker kreatif mencoba berbagai kombinasi bahan dan teknik baru untuk menciptakan roti yang unik dan menarik bagi konsumen. Keberagaman jenis roti dari seluruh penjuru dunia mulai ditawarkan, menghadirkan pengalaman kuliner yang lebih kaya bagi konsumen. Inilah model bisnis kanvas dari Perfect Bun. Satu, itu ada segmen konsumen. Segmen konsumen ada beberapa poin, yaitu satu, individu yang menyukai roti. Individu yang menyukai roti itu seperti kayak mahasiswa, siswa, karyawan, dan beberapa kelompok keluarga yang suka mengonsumsi roti. Kedua, itu ada pemilik kafe, restoran, atau toko lain yang memerlukan suplai roti yang berkualitas, yaitu pemilik kafe, restoran, atau toko lain yang berkualitas biasanya mencari produk roti yang segar, memiliki tekstur yang baik, dan memiliki rasa yang konsisten. Mereka juga sering mencari varian produk roti untuk memenuhi kebutuhan menu mereka dan menarik minat pelanggan. Selanjutnya ada penawaran nilai manfaat. Saat itu ada roti segar dengan berbagai jenis dan rasa. Artinya, varian roti yang dibuat dengan berbagai bahan, teknik, dan rasa yang berbeda. Ini bisa mencakup roti putih, roti manis, roti dengan berbagai tambahan seperti kismis, coklat, biji-bijian, atau rempah-rempah untuk memberikan varian rasa dan tekstur yang berbeda. Kedua, itu adalah kualitas bahan baku terbaik dan inovasi dalam resep. Artinya, memberikan bahan baku yang berkualitas seperti bahan-bahan yang premium, dan kami tetap melakukan inovasi dalam resep seperti pengembangan metode baru atau penggunaan bahan yang tidak biasa untuk menciptakan sesuatu yang unik dan menarik. Ketiga, itu ada pelayanan pelanggan yang ramah dan personal. Artinya melibatkan interaksi yang lebih pribadi, pengenalan terhadap preferensi pelanggan, serta upaya untuk memberikan solusi yang sesuai dan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka secara spesifik. Saluran penjualan atau distribusi. Toko fisik di pusat perbelanjaan, artinya gerai atau outlet retail yang berada di lokasi fisik seperti mall atau pusat perbelanjaan. Jadi, kami akan membuka gerai atau outlet di mall atau pusat perbelanjaan. Dua, itu ada pemesanan online dengan pengiriman atau penjemputan di toko. Jadi, kami akan memberikan kesempatan kepada konsumen apakah berbelanja secara online. Di sini kami akan memberikan kesempatan kepada customer apakah produk mau diantar langsung atau ambil sendiri di toko. Selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Satu, ada layanan pelanggan yang ramah dan terbuka untuk umpan balik. Jadi, kami akan memberikan pendekatan pelayanan di mana para karyawan siap membantu pelanggan dengan sopan dan ramah, menerima dan menghargai masukan atau saran dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka. Dua, ada program loyalitas pelanggan dan promosi reguler. Artinya, kami akan memberikan insentif atau reward seperti diskon, poin, atau hadiah sebagai imbalan atau kesetiaan mereka dan dalam berbelanja. Sementara promosi reguler, penawaran khusus, diskon atau paket menarik dalam periode tertentu.
Selanjutnya yaitu sumber pendapatan. Jadi sumber pendapatan kami yaitu satu penjualan roti per unit dan per box. Jadi kami akan menyediakan roti per unit akan dijual per satuan, sedangkan roti per box akan dijual per lusin. 2. Ada paket tertentu untuk acara atau catering. Kami membuka penawaran khusus untuk pemesanan dalam jumlah banyak. Ketiga, ada kelas memasak atau workshop tentang roti. Kami juga membuka kesempatan jika banyak masyarakat yang ingin belajar tentang roti, tapi belum tentu kami membocorkan resep kami, tapi kami akan memberikan tips-tips roti yang baik. Selanjutnya yaitu sumber daya. Sumber daya kami yaitu ada satu peralatan pembuatan roti, seperti mixer untuk adonan, oven untuk memanggang, penggulungan atau mesin pembentuk roti, pengaduk, timbangan, dan peralatan lain yang diperlukan untuk mengelola bahan mentah menjadi produk roti. 2. Ada bahan baku berkualitas tinggi. Jadi bahan baku yang kami pakai itu bahan baku yang berkualitas tinggi. Dapat berarti bahan yang segar, bebas dari kontaminasi, dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Ketiga itu ada karyawan dengan keahlian. Artinya, karyawan yang kami rekrut merupakan tenaga ahli di bidangnya. Selanjutnya yaitu kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis kami yaitu satu proses pembuatan roti setiap hari. Jadi, untuk menjaga kualitas produk kami akan memproduksi roti setiap hari. Untuk menghindari penumpukan, kami tetap melakukan pre-order. 2. Ada manajemen stok untuk memastikan ketersediaan roti segar. Kami akan terus memantau ketersediaan display pada toko kami. Jika tersisa sedikit di display, kami akan membuat dan membakar roti. 3. Ada pemasaran melalui media sosial dan promosi di tempat. Kami akan melakukan periklanan di berbagai jejaring media sosial, dan tentunya penawaran produk akan kami lakukan kepada customer yang datang langsung ke toko kami. Promosi ini akan dilakukan oleh karyawan toko. Selanjutnya yaitu mitra utama. Ada beberapa poin, yaitu satu, ada pihak lain untuk kerjasama dan event. Jadi kami berkeinginan untuk menjalin kerjasama yang baik kepada para pemasok toko kami, seperti pabrik tepung, pabrik gula, dan semua toko yang menjual topping yang cocok dengan toko kami. Kami juga siap untuk menjadi sponsor bagi event-event yang diadakan di toko kami. 2. Ada kemitraan dengan kafe atau restoran atau suplai roti. Kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa kafe, restoran, dengan beberapa kafe yang bersedia menjual roti dalam menunya. Selanjutnya yaitu ada struktur biaya. Jadi ada 3 poin. 1. Biaya bahan baku dan peralatan. Biaya bahan baku dan peralatan itu kayak mengadakan alat untuk membuat atau membakar roti, mempersiapkan tempat sebagai lokasi pembuatan dan penjualan roti, pengadaan bahan baku. Selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja dan sewa tempat. Jadi kami mempersiapkan gaji dan mempertimbangkan jumlah karyawan sebagai tenaga kerja di toko kami. Ketiga yaitu biaya pemasaran dan promosi. Iklan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran digital. Kesimpulannya, bisnis model Canvas Perfectban menciptakan pandangan yang holistik tentang bagaimana usaha ini memahami kebutuhan pelanggan, mengelola operasional, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Dengan fokus pada kualitas, inovasi, dan hubungan pelanggan, Perfectban berada di jalur untuk menjadi pemain yang signifikan di industri roti lokal.